Marhaban ya Ramadan 1442 Hijriah. SD Aspor B3 Pasar Minggu Jakarta Selatan mempersembahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik. Alhamdulillah. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Kalau saya tanya apa kabar semuanya, jawabannya apa? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Bisa? Oke dulu. Oke, diulang ya. Ya. Jadi kalau saya tanya apa kabar, ya jawabannya Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Oke? Apa kabar semuanya? Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Suaranya ya, ada orangnya nggak ya? Ada. Ada. Oh, ada orangnya di sana. Ada. Saya ulangi, ya. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Luar biasa, Allahu Akbar. Baik, alhamdulillah. Ya, bersyukur kita mengingatkan ke Allah Subhanahu wa taala yang hari ini kita masih diberikan kenikmatan oleh Allah, ya, nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur. Pastinya kita masih dalam kondisi berpuasa. Iya. Puasa. Masih puasa ya? Masih. Saya gua yang enggak. Belum apa? Belum buka? Iyalah belum buka. Iya loh, belum buka lah. Sekarang baru jam berapa nih? Baru jam Belum bolong. 9 ya? Jam 10 kurang. Jam 10 kurang. Ya. Insya Allah ntar beberapa jam ke depan kita akan berbuka puasa. Dan beberapa hari ke depan juga kita akan ya menyelesaikan ibadah Ramadan. Mudah-mudahan ya puasa kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Oke. Saya mau coba share screen. Soft coin. Share screen. Soft coin. Kita mau bicara siapa hari ini ya? Umar bin Khattab. Umar bin Khattab. Wah, Umar bin Khattab. Hah? Dikirain spesifik. Spesifik. Ada? Kelihatan siapa yang sedang membicarakan hari ini? Ya. Kelihatan, Mister. Ya. Jadi Orang-orang soleh namanya. orang soleh ya. Yang Namanya soleh, orang-orang kita soleh. sebutin di sini semuanya ya. Ya. Yang nama-namanya soleh kita sebutkan di sini. Kira-kira siapa orangnya? Ya. Di antaranya ya. Dari gambar situ. Kata Allah, "Faqsusil qasas ya ulil albab." Katanya gitu ya. Kok nggak please share screen-nya? Ya. Ngerina gimana? Bisa dong. Kelihatan. Masih kisah teladan orang-orang soleh tuh Ya sana. sabar, kayak santai aja dulu. Kirain the next slide. Oh belum. Ya, jadi kata Allah itu dalam Al-Quran, "Faqsusil qasas," ya, hendaklah kamu kisahkan, kamu ceritakan, ya, orang-orang yang pernah terjadi di zaman-zaman dahulu. Untuk apa? Ya, sebagai ibroh, ibrotan yang oleh albab, sebagai ibroh pelajaran. Artinya apa? Ketika terjadi dahulu, ya, perlu dikisahkan, perlu diceritakan sebagai pelajaran buat kita semuanya. Ya. Ada pelajaran yang penting buat kita. Kenapa? Karena ada yang baik, pasti juga ada juga yang buruk. Yang baik itulah yang harus kita teladani, dan yang buruk yang harus kita jauhi. Nah, hari ini ya kita akan bercerita tentang seseorang yang mungkin jarang dikenal nih. Ada yang pernah dengar nama ini? Enggak. Nggak ada. Ya, karena dia jarang dikenal, makanya saya mau kisahkan. Ya, saya mau ceritakan. Ini namanya Ibrahim bin Adam atau Ibrahim bin Adim. Ada juga yang menyebut dengan Abu Ishaq. Ya, ini seorang yang sangat langka sebetulnya, ya jarang diceritakan. Tapi kisahnya ini sangat luar biasa. Ya, sangat luar biasa. Kenapa luar biasanya?
Ini seorang yang soleh, seorang tokoh sufi dan bersifat zuhud. Mungkin tanya, loh, sufi itu apa sih? Ya, bukan suka pipi loh ya. Gitu. Ya. Sufi itu orang yang tidak terlalu mencintai ya kehidupan dunia. Ya, makanya disebut dengan zuhud. Ya, kepentingan-pentingan dunia yang sifatnya duniawi ditinggalkan semuanya. Kenapa begitu? Ya, Ibrahim bin Adham ini dulunya dia sang raja sebenarnya. Ya, dan seorang kaya raya. Mau tahu berapa kayaannya? Ya. Ya. Di Ibrahim bin Adham punya kekayaan yang luar biasa. Ya. Kenapa? Kekayaan yang dimiliki sampai 1, juta ekor kuda. Berapa? 1,8 juta kuda. Jadi 1.800.000 ekor kuda. Banyak atau sedikit ya? Banyak banget. Kira-kira banyak sedikit, 800 ekor kuda. Banyak kan? Luar biasa Banyak banget. kekayaannya. Ya. Kekayaan yang besar. Ya. Nah, kekayaanlah yang kemudian mungkin kalau orang sekarang itu kalau punya kekayaan seperti ini, kira-kira apa yang dilakukan? Pasti jalan-jalan dong ya. Jalan-jalan, poya-poya, gitu kan. Nah, sebagaimana layaknya seorang yang kaya, Ibrahim bin Adham itu orang yang selalu ya hidup dengan kemewahan, pakaiannya luar biasa. Ya, kalau zaman dahulu itu ada namanya dibandingkan dengan Khalifah Umar bin Abdul Aziz, ya sama Khalifah Umar bin Abdul Aziz juga kayak begitu tuh. Orang kaya ketika dia sangat kayanya itu pakaiannya, aromanya, parfumnya, ya itu dia masih jauh di sana, tapi aromanya sudah tercium, saking ya wangi parfum yang dia bawa. Begitulah rata-rata orang yang kaya. Termasuk Ibrahim bin Adham. Ibrahim bin Adham ini termasuk orang yang kaya raya, pakaiannya luar biasa, ya aromanya, parfumnya. Ketika dia berjalan, orang sudah mengetahui, oh ini adalah Ibrahim bin Adham bersama pasukannya, ya bersama besarnya. Nah, kekayaan yang dia miliki oleh Ibrahim bin Adham yang begitu besar, bayangin kan, kalau udah 1,8 juta kudanya saja berarti sama aja dia punya mobil itu kan, mobilnya jutaan gitu. Kalau mau tukar dengan nilai rupiah kan, begitu besar, begitu banyak kayaknya. Tapi ternyata kekayaan yang dimiliki oleh Ibrahim bin Adham tidak menjadikan dirinya menjadi orang yang bahagia hidup di dunia. Ya, apa yang buat dia? Nah, ini dia. Ternyata selama ini dia hidup dalam kemewahan, dia kemudian ya kebiasaan orang-orang kaya itu biasanya kalau di hari libur itu melakukan berburu ya berburu binatang. Ya, maksudnya gampangnya ngabisin uang lah pokoknya. Uang yang ada dibuang-buang. Tapi apa kebiasaan orang kaya itu di waktu senggang kemudian dia berburu. Ketika dia berburu di buah hutan, ya sampai di suatu tempat ketika dia istirahat dalam perburuannya, lalu Ibrahim bin Adham menggelar apa ya bahasanya kalau kita tuh ya gelar tikar lah untuk istirahat. Ya, ketika sudah menggelar istirahat dan dia keluarkan makanannya, ketika dia keluarkan makanannya ada seekor burung yang turun. Ya. Jadi perbekalan dia yang dia sedang menggelar gitu. Nah, kemudian turunlah ya seekor burung. Dan itu burungnya burung gagak. Orang sekarang bilang itu. Burung itu lalu turun mengambil perbekalan yang dimiliki oleh Ibrahim bin Adham. Ya. Ketika dia ambil perbekalannya, burung itu ya roti diambil, dilihat, oh burung itu luar biasa ya. Ya. Ngambil rotinya dia, kemudian dibawa kabur. Karena itu berkali-kali, lalu apa? Ibrahim Adham mengikuti. Ketika burung itu mengambil satu buah rotinya, kemudian burung itu diikuti. Jadi Ibrahim Adham itu kemudian ambil kudanya.
Dia ambil kudanya, dia ikuti burung itu terbang kemana. Ya. Sekian jauh jarak ikuti terus, sampai akhirnya burung itu hinggap di sebuah tempat. Ketika burung itu hinggap di sebuah tempat, lalu dilihat oleh Ibrahim bin Adham itu, kemana burung itu hinggapnya. Lalu burung itu ya memberikan roti itu kepada seseorang. Ketika diintip oleh Ibrahim bin Adham, ternyata ada seseorang yang sedang terikat. Jadi orang itu terikat, tangannya diikat, ya, dan tidak bisa bergerak apa-apa. Ya, hanya mulut yang bisa bicara. Tapi kalau di tengah hutan, ya nggak bisa apa-apa. Ya, buat apa-apa. Ya. Lalu dia lihat, disaksikan burung itu datang ke orang yang diikat tersebut, kemudian memberikan makan, dan karena dia tahu, ini burung itu luar biasa, karena burung itu tahu tangannya diikat, kakinya diikat, lalu burung itu menaruh rotinya di tempat di mulutnya orang yang terikat itu. Nah, itu langsung disaksikan oleh Ibrahim bin Adham. Lalu apa? Setelah burung itu pergi, ya kemudian Ibrahim bin Adham marahin, ya, mendekati orang yang sedang terikat itu, sampai orang yang terikat pun kaget, gitu. Kaget apa? Ada seorang nih, ya. Dan dia senang, kenapa? Akan buka. Ya. Kemudian dibukakan ikatannya itu, tangannya, kakinya diikat, badan diikat semuanya. Kemudian ditanya sama ya Ibrahim bin Adham, wahai kisana, kenapa Anda seperti ini? Kenapa Anda terikat seperti ini? Ya. Lalu dijawab oleh yang ya dia jawab, kata orang yang bilang tadi, katanya, saya ini sebetulnya seorang pedagang. Saya pedagang, saya sudah berjalan kemana-mana, dan dagangan saya semuanya habis. Dagangan saya dicuri, dagangan saya dirampok, diambil sama orang. Dagangan saya diambil, saya disakiti, saya disiksa, kemudian saya diikat seperti ini. Ya, setelah saya diikat, saya ditinggal sendirian, tidak diberikan apa-apa. Tangan saya diikat, kaki saya diikat. Saya sudah 7 hari dalam kondisi seperti ini. Tapi dalam kondisi seperti ini, hampir setiap hari ada burung yang datang memberikan makan kepada saya. Nah, kata Ibrahim bin Adham, sudah berapa hari? Sudah 7 hari. 7 hari? Luar biasa. Selama 7 hari, ya dia kakinya terikat, tangannya terikat, dan nyaris tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi setiap hari, selama 7 hari itu, setiap hari burung itu datang dan memberikan makan kepada saya. Ibrahim bin Adham langsung terenyuh. Di saat itu juga dia buka bajunya. Di screen itu ada Raja Arab, ya. Raja Saudi kan? Siapa itu? Ya. Raja siapa? Ya. Raja Salman, ya. Raja Salman. Saya sengaja tampilkan apa? Orang raja, kalau dia jalan-jalan atau keluar, pakaiannya pasti minimal ya 3 lapis. Yang dalamnya, ya bagian di luarnya lagi, kemudian luarnya lagi ada lagi. Bahkan kadang lebih ditambah dengan jas pula, itu kan 4 lapis. Ya. Di saat yang sama Ibrahim ada melepaskan apa ya? Orang yang terikat, orang yang terkunci, kakinya diikat, ya, tangannya diikat, hanya mulut yang terbuka. Ternyata Allah masih memberikan rezeki kepada orang tersebut. Oh, kan coba, ya kan, kakinya terikat, tangan diikat, dan dia tinggal sendirian di hutan tanpa ada orang lain. Tapi Allah masih memberikan rezeki melalui seekor burung. Bahkan sudah 7 hari burung itu datang setiap hari. Ini artinya apa?
Allah selalu membuka rezeki itu kepada manusia. Artinya apa? Rezeki kita sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disitulah ternyata berpikirnya Ibrahim bin Adam yang selama ini, saya katakan kan kekayaannya luar biasa, maka apa? Dia tinggalkan semua kekayaannya. Ya, Ibrahim bin Adam yang kekayaannya kayak begitu luar biasa ditinggalkan. Dia pulang ke kerajaan, dia tanggalkan semua baju-bajunya, ya, dia ganti dengan hanya satu helai pakaian. Lalu apa? Dia berniat untuk pergi untuk mendekatkan diri kepada Allah ya di depan Ka'bah. Kalau tadi dia naik kuda untuk berburu, kalau dia punya banyak kendaraan, kemudian apa? Untuk pergi ke kota Mekah, untuk pergi mendekatkan diri kepada Allah di depan Ka'bah, dia tidak lagi naik kuda. Dia jalan kaki. Bayangin kan? Dari Afghanistan itu kan? Dari kota Balkh itu Afghanistan, kemudian dia jalan kaki menuju kota Mekah. Untuk apa? Untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tinggalkan semua kekayaannya dan dia dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu sekalian, inilah kemudian perubahan yang sangat drastis yang dimiliki dari kekayaan yang luar biasa, ditinggalkan semuanya. Apa? Diserahkan dirinya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi apa kemudian? Kesalehan semakin hari semakin dekat kepada Allah, semakin hari semakin dekat kepada Allah, dan meninggalkan semua kekayaannya, lupa dengan kekayaannya. Apa yang terjadi? Apa yang berubah dari Ibrahim bin Adam? Suatu hari ada seorang yang bekerja di masjid. Ibrahim bin Adam karena sekarang udah kerek bahasanya ya, udah nggak punya apa-apa. Kalau dulu orang kaya, sekarang dia nggak punya apa-apa. Karena tadi dari kota Balkh itu, dari Afghanistan, dia jalan kaki kota Mekah. Kemudian apa? Dia berkelana untuk mencari ilmu pengetahuan. Dia berkelana untuk mencari sosok siapa yang punya ilmu pengetahuan. Itu ya dia belajar sana belajar. Lalu di sebuah perjalanan dia mampir di sebuah masjid. Ya, lalu namanya orang nggak punya rumah, ya, dan dia jalan kaki dalam kondisi ketemu masjid, maka apa? Dia ingin beristirahat di masjid. Ketika lagi istirahat di masjid, ya, di suatu malam, habis sholat maghrib, dia nggak keluar lagi, kemudian dilanjutkan dengan sholat Isya. Setelah sholat Isya, dia nggak tahu apa dia niatkan. Saya mau niat tidur di masjid ini. Nah, ini Ibrahim bin Adam. Bayangin, yang tadinya kaya raya, yang tadinya punya segalanya, ya, kemudian sampai dia tidak punya apa-apa. Tidur pun ingin apa? Tidur di masjid. Yang hebatnya lagi, ketika dia mau tidur di masjid, lalu apa? Itu pintu masjid dikunci-kunciin sama imamnya. Ya mungkin kalau sekarang itu marbot masjid lah ya, bukan imamnya. Oleh marbot masjid dikunci-kunciin semuanya. Tapi apa? Tertinggal satu orang ini. Kata si imam masjid itu, ditanya, siapa kamu? Saya mohon izin, malam ini saya mau bermalam di masjid ini. Ya. Lalu kata imam masjid itu, nggak bisa. Masjid ini bukan tempat tidur. Masjid ini tempat ibadah. Tapi izinkan saya untuk bisa bermalam ini. Setelah negosiasi lama segala macam, ternyata apa? Ibrahim bin Adam tidak berhasil tinggal di masjid itu. Bahkan diusir dari masjid itu. Kata imam itu, tidak boleh ada orang yang tidur di sini kecuali hanya untuk itikaf. Tapi kalau numpang tidur nggak boleh. Dalam kisahnya Ibrahim bin Adam diseret keluar, bahkan dilemparkan di dekat tong sampah masjid di luar masjid itu. Orang kaya diusir dari masjid itu kan. Lalu apa? Ketika dia sudah keluar dari masjid, dia keluar dan dia berjalan. Tidak lama dari pintu gerbang masjid, kemudian dia berjalan, ada orang yang sedang membakar perapian lah gitu. Seorang karyawan sedang membakar-bakar, kemudian Ibrahim bin Adam menumpang untuk menghangatkan dirinya di tempat pembakaran itu. Ketika dia menumpang di tempat pembakaran itu, si itu bertanya, salam. Assalamualaikum.
Tapi orang yang sedang bakar-bakar itu ya tidak menjawab salamnya. Ya, tidak ada jawab salam yang si kan itu. Lalu kata Ibrahim bin Adam, kenapa enggak jawab salam saya? Lalu orang itu hanya menoleh kiri, kanan, ya. Akhirnya Pak Ibrahim bin Adam mengucapkan salam lagi, Assalamualaikum kisana. Ya, setelah mengucapkan salam kedua kalinya, maka jawablah, Waalaikumsalam. Kata Ibrahim bin Adam, kenapa tadi Anda tidak menjawab salam saya? Ya, kata orang yang kerja tadi, mohon maaf, saya sedang bekerja. Saya seorang pegawai, seorang karyawan. Saya sedang memanaskan barang-barang dagangannya punya majikan saya. Ya, makanya saya tidak sempat untuk menjawabkan salam tadinya. Kenapa? Saya khawatir ketika saya bekerja, sedangkan saya memakan waktu saya dalam bekerja, ketika saya jawab salam Anda, kemudian waktu bekerja saya akan berkurang. Saya takut berdosa. Bayangin, takut berdosa hanya untuk menjawab salam. Kenapa? Karena waktu bekerjanya terkurangi. Luar biasanya yang seperti itu. Kenapa Anda sebelum menjawab salam, tengok kanan lalu kiri? Kata Ibrahim bin Adam, saya hanya khawatir dari mana dengan saya kah atau lewat depan saya. Renungan buat Ibrahim bin Adam langsung terjadi. Kalau ditanya lagi, wahai kisana, sudah berapa lama Anda bekerja di sini? Ya, kata orang itu, sudah hampir 20 tahun saya ya bekerja di sini. Cukup lama dong pekerjaannya. Ya. Lalu Ibrahim bin Adam tanya lagi sampai hal yang pribadi. Wahai kisana, berapa Anda dibayar untuk bekerja seperti ini? Ya, membakar barang-barang itu ya gunakan untuk majikan. Ya apa? Orang ini menjawab, saya punya 1,6 dirham ini, yang 1 dirhamnya saya berikan untuk memberikan pembiayaan sekolah anak angkat saya, dan yang seperempat itulah saya gunakan untuk hidup saya. Tanya lagi, loh, anak siapa? Ya, itu anak saudara saya. Saudara kandung? Bukan, saudara perjuangan saya. Karena kebetulan dia sama-sama muslim. Ini luar biasa. Orang yang bekerja itu gajinya 1,1/6, yang 1 dia sumbangkan ke orang lain, yang 1/6-nya buat kebutuhan dia. Saking kagumnya dengan pekerja itu. Tanya lagi, kalau begitu apa doa yang belum kau dapatkan sama hidup Anda? Lalu orang itu menjawab, walaupun saya bekerja sederhana, ya seperti ini, dan hasil yang saya dapatkan juga tidak seperti orang-orang yang, tapi alhamdulillah saya sudah bahagia. Cuma 1 yang belum saya dapatkan, dan keinginan itu yang saya sedang doakan kepada Allah agar terkabulkan. Ya. Tanya lagi, apa doa yang belum terkabul itu? Saya berdoa setiap di hari sholat saya, setelah saya bekerja seperti ini, di masa-masa saya istirahat, tengah malam saya berdoa, Allah, semua kenikmatan sudah kau berikan, tapi 1 hal yang kau belum berikan, aku belum ketemu dengan ulama yang namanya Ibrahim bin Adam. Luar biasa. Ya, justru orang yang tadi itu memimpikan ingin bertemu dengan Ibrahim bin Adam, dan orang yang dia tanya, yang orang dia komunikasikan, yang dia berbicara saat itu adalah Ibrahim bin Adam. Kalau kata Ibrahim bin Adam, wahai kisana, saya adalah Ibrahim bin Adam.
Semenjak juga orang itu langsung kecingkrakan. Tahu jingkrakan nggak ya? Ya, bahasanya. Senangnya luar biasa. Langsung dia peluk orang itu. Ya. Wah, Ibrahim Adam, Anda benar Ibrahim Adam? Oh, saya benar. Ya, berarti tidak salah itu. Anda saya harapkan itu. Dan saya berdoa, setelah saya bertemu dengan Ibrahim bin Adam, wahai Allah, cabutlah nyawa saya. Luar biasa doanya. Ingin ketemu Ibrahim bin Adam, kemudian ingin meninggal dunia dalam keadaan baik-baik. Ternyata betul tidak berapa lama dia berpelukan, ya, kemudian orang itu sujud syukur, dia bersyukur kepada Allah, merasa dia sudah ketemu dengan orang yang diinginkan. Kemudian dia minta kepada Ibrahim bin Adam, wahai Ibrahim bin Adam, ya, peluklah aku dan tundukkan kepalaku dan hantarkan kepalaku ke bagian bantal yang sudah kusiapkan. Ternyata memang setelah dia ketemu dengan Ibrahim bin Adam, enggak lama orang itu meninggal dunia. Ibrahim bin Adam luar biasa. Ya, menjadi inspirasi buat orang-orang tersebut. Apa sih keistimewaan Ibrahim ini? Ya, ternyata setelah dia tadi meninggalkan semua kayanya, dia berkelana untuk mencari ilmu, ketundukan dia kepada Allah semakin tunduk. Kehusyuan dia dalam ibadah semakin khusyuk, kesolehan dia dalam kesehariannya semakin soleh. Kezuhudan dia dalam mencintai dunia, dia buang semuanya, hanya mencintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pakaian yang ada, pakaian sufi gunakan, itulah sehari-hari yang dia gunakan. Itulah yang nempel dalam dirinya. Itulah yang melekat dalam diri dan hatinya. Karena kalian ada sebuah pelajaran ya yang sangat berharga dari Ibrahim bin Adam. Kenapa? Apa pelajarannya? Suatu hari Ibrahim bin Adam ini ketemu seorang ahli maksiat. Ya, tahu ahli maksiat? Ya, pokoknya orang ini kalau masalah maksiat pokoknya jagonya lah pokoknya. Apa itu? Orang yang biasa membunuh, biasa merampok, biasa mencuri, biasa berzina, minum minuman keras, itu jagonya dia. Ya. Ini. Jadi orang ini sudah kebiasaan tiap hari. Pokoknya dia kalau ingin makan, ya dia mencuri makanannya. Ya, ingin beli sesuatu nggak pernah beli. Ya udah mencuri dia. Kekayaan itu kemudian dia ya diambil untuk membeli barang-barang. Jadi hasil yang dia beli barang itu dari hasil mencuri. Itu kebiasaan dia. Ya, ketika ingin berhubungan kan, kemudian melihat wanita cantik, nggak lagi menikah, dia berzina segala macam. Ini ahli maksiat. Tapi kemudian si ahli maksiat ini kalau tiap hari dia berbuat maksiat, sudah berpuluh-puluh tahun bermaksiat, ada dia keinginan dia untuk bertaubat. Jadi si ahli maksiat ini ingin bertaubat. Ketika ingin bertaubat, bertanya-tanya nih orang, kepada siapa berkonsultasi agar taubat saya diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu si ahli maksiat ini bertemulah dengan Ibrahim bin Adam. Ya. Ketemu dengan Ibrahim bin Adam, kemudian dia bertanya, wahai Ibrahim bin Adam, ya, saya ini si ahli maksiat, semua kemungkaran pernah saya lakukan. Yang namanya mencuri, berzina, berjudi, minuman keras, semuanya pernah saya lakukan. Bahkan itu hampir setiap hari saya kerjakan. Tapi wahai Ibrahim bin Adam, sini sudah masanya, saya harus meninggalkan itu semuanya. Saya ingin bertaubat. Gimana caranya? Ya kata Ibrahim bin Adam, ya gampang lah kalau bertaubat mah. Ya, kalau ingin meninggalkan semuanya, kata Allah, satu, hentikan semua perbuatan maksiat Anda. Selesaikan, hentikan perbuatan maksiatnya. Yang kedua, sesali semua perbuatan yang pernah Anda lakukan. Yang membunuhnya, yang mencurinya, ya semuanya. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang sesungguhnya, kata Ibrahim bin Adam. Yang ketiga, berniat dan bertekadlah untuk tidak mengulangi kemaksiatan yang pernah dilakukan. Lalu Ibrahim bin Adam menasihatkan lagi, pokoknya kalau Anda ingin bertaubat meninggalkan kebiasaan lama Anda, ya gampang. Ya, ingat tadi itu, ya semuanya
jangan sampai Anda mengulangi perbuatan-perbuatan itu. Mulai saat ini bertobat dan tinggalkan semuanya. Ya. Baik kalau gitu Ibrahim bin Adam, saya akan melaksanakan apa yang Anda perintahkan. Lalu si ahli maksiat ini meninggalkan Ibrahim bin Adam. Ya, pulang ke kampungnya, kemudian apa? Dia insaf, dia bertaubat. Udah enggak pernah lagi mencuri, enggak pernah lagi bermaksiat, pokoknya semuanya. Judinya tinggal, mencurinya tinggal, berzina tinggal. Wah, mulai insaf. Sehari aman, 2 hari bebas, 3 hari ya. Tapi di hari yang keempat, aduh, dia melihat ada sebuah rombongan, ya, ini pasukan yang membawa harta kekayaan yang luar biasa. Melihat orang membawa rombongan, kekayaannya banyak, emas yang dia pakai oleh rombongan itu, si ahli maksiat ini nggak tahan. Kenapa? Kebayang, aduh tuh, pakaiannya bagus, emasnya banyak. Akhirnya apa? Di hari yang keempat, dia mencuri lagi, dia merampok lagi. Hasil curiannya, hasil rampokannya, dia beli minuman keras, dia berjudi lagi, dia minuman lagi. Terus begitu. Ya, akhirnya apa? Yang tadi dia sudah bertaubat, ternyata diulangi lagi. Lalu orang ini apa? Ya, orang ini mengulangi semua perbuatannya. Padahal tadi sudah mau bertaubat dia. Ya kan sudah berjanji mau bertaubat, ternyata bisa. Tapi akhirnya apa? Di hari-hari ulang itu hampir sebulan, dia ingat. Loh, saya ini kan udah mau bertaubat. Kenapa mengulangi lagi perbuatan saya ini? Lalu si ahli maksiat ini kembali kepada Ibrahim bin Adam. Kata ahli maksiat ini mendatangi Ibrahim bin Adam, wahai Ibrahim bin Adam, ternyata saya nggak berhasil. Hari pertama saya bisa meninggalkan, hari kedua bisa, hari ketiga ternyata hari keempat dan kelima saya nggak mampu untuk ya meninggalkan kebiasaan-kebiasaan saya. Saya mengulangi semua ya. Ibrahim bin Adam. Lalu apa? Nasihat Ibrahim bin Adam sangat sederhana, sangat simpel. Apa kata Ibrahim bin Adam? Ya, wahai ahli maksiat, kalau Anda ingin bermaksiat lagi, silakan. Loh, kaget dong. Wahai Ibrahim, kenapa engkau menyuruh saya bermaksiat? Ya, kok mempersilahkan? Lalu dicangkan lagi, iya, kalau Anda ingin bermaksiat, silakan. Mau mencuri, silakan. Mau berzina, silakan. Cuma 3 syaratnya. Oh, berapa syaratnya? 3. Kata Ibrahim bin Adam. 3 syarat untuk Anda lakukan itu. Apa itu wahai Ibrahim bin Adam? Kata si ahli maksiat ini. Kata ahli maksiat itu tanya lagi. Saya ingin tahu. Ya, Anda menyuruh saya untuk bermaksiat, tapi pakai syarat apa itu? Kata Ibrahim bin Adam. Silakan Anda bermaksiat, silakan Anda melakukan kejahatan, silakan Anda melakukan ya pencurian segala macam, ya. Tapi yang pertama, silakan, tapi jangan menggunakan fasilitas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diam, mikir ya. Silakan maksiat, tapi jangan menggunakan fasilitas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Loh, kalau orang mau mencuri, pakai apa? Tangan kan? Jalannya pakai kaki. Tangan dari mana? Dari Allah. Kaki dari mana? Dari Allah. Ini adalah fasilitas yang diberikan Allah. Mana mungkin orang tidak ya menggunakan fasilitas dari Allah. Maka Ibrahim silakan maksiat, tapi jangan gunakan fasilitas dari Allah. Aku mikir dia. Oh iya ya. Meninggal Ya, dong. meninggal dong. Oh, Bukan apa-apa dong dia. Hilang semuanya. iya, artinya Pak. Makanya kata Ibrahim silakan maksiat, silakan mencuri, silakan berzina, tapi jangan menggunakan fasilitas dari Allah. Tangan dari Allah. Nafasnya juga dari Allah. Allah. Dia melihat mata dari Allah. Artinya apa? Kalaupun Anda memaksiat, lepaskan dulu semua kenikmatan dari Allah. Berpikir dia, iya ya, Allah berikan semuanya.
Lalu yang kedua persyaratannya kata Ibrahim bin Adam, kalau masih nggak cukup juga, silakan Anda maksiat sepuas-puasnya. Tapi kata Ibrahim bin Adam, yang kedua, cari tempat yang Allah nggak tahu. Ayo, kira-kira tempat mana yang Allah nggak tahu? Nggak ada. Nggak ada. Nggak tahu. Ya, semua pasti tempat Allah tahu. Kayak kamu lagi puasa nih, lagi puasa, diam-diam masuk kamar mandi, bawa air segelas, atau mungkin nggak sampai segelas lah, cuma seperempat gelas. Ya, mungkin orang di rumah nggak ada yang tahu, si mbak di rumah nggak tahu, ayah nggak tahu, mama nggak tahu, ibu nggak tahu. Kau cuma bawa gelas ke kamar mandi, lalu teguk, blak, selesai sudah. Ya, kira-kira ada nggak yang tahu? Iya Allah. Tetap siapa yang tahu? Allah tahu. Allah tahu. Ya, makanya orang yang berpuasa itu orang yang ingin ya ditingkatkan perasaan ingin tahunya dan perasaan ditahunya sama Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan salah. Ketika ada orang yang ingin bermaksiat, dibilang sama Ibrahim bin Adam, silahkan maksiat sepuas-puasnya, tapi cari tempat yang Allah nggak tahu. Ada nggak sih? Nggak ada. Nggak ada. Ya, tidak ada. Ya. Semua tempat dimanapun kita bermaksiat, pasti Allah tahu, Allah melihat semuanya. Lalu kata Ibrahim bin Adam yang tiga nih, kalau masih nggak kedua ya kan kau pilih yang ketiga. Apa yang ketiga itu? Yang ketiga kata Ibrahim bin Adam, Anda melanggar aturan Allah, silakan Anda mencuri, mau berzina, silakan. Tapi ingat, yang tidak. Asalkan panasnya api neraka. Luar biasa. Ada nggak sih yang menahan panasnya api neraka? Ada yang mampu? Nggak ada. Nggak ada yang mampu menahan siksanya api neraka. Jangankan api neraka, api dunia saja kita pegang nih kan. Rokok misalnya kan. Misalnya maaf ayahnya ada yang ngerokok, lalu tangannya disuruh megang rokok yang ada apinya gitu. Kuat nggak kira-kira? Enggak mampu, nggak mungkin. Ya, nggak mungkin. Kenapa? Api saya kita nggak mungkin bertahan, nggak mampu untuk menahan. Apalagi ya, bara api nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu digambarkan dalam sebuah hadis itu seringan-ringannya siksa api neraka, yang paling ringan loh ya, ini paling ringan nih. Seringan-ringannya itu kalau kita injak bara api neraka itu, kita injak di kaki kita bara api itu, tapi apa? Langsung kepala kita itu gelotok ya, apa saja ya, kebakar. Padahal injaknya kakinya, tapi yang terbakar kepalanya. Artinya apa? Ini bahasanya Pak, otak kita langsung mendidih. Ya. Karena kita menginjak bara api neraka, langsung kepala kita, otak kita mendidih. Saking panasnya siksa api neraka. Tiga itulah yang kemudian diberikan oleh Ibrahim bin Adam kepada si ahli maksiat. Ya, kata Ibrahim, silakan maksiat, tapi syarat tiga tadi terpenuhi. Ketika mendengar Ibrahim bin Adam menasihati orang ini, si ahli maksiat itu berpikir, ternyata benar. Ya, apa yang diberikan oleh ya, Ibrahim bin Adam, ya ternyata tidak ada yang mampu ya kita untuk melewatinya. Kenapa? Allah memberikan semua fasilitas ya yang diberikan, baik berupa mata, kaki, tangan, mulut, ini semuanya bukan untuk main-main, bukan untuk disia-siakan. Tapi apa? Untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau digunakan atau salah digunakan, ya menggunakan yang salah, berarti sudah melanggar perjanjian dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Punya mata, mungkin matanya digunakan main handphone, tapi handphonenya yang enggak, berarti sudah melanggar ya perintah dari Allah. Padahal manfaatnya, amanahnya digunakan untuk melihat ayat-ayat Allah. Kita diberikan mulut ini bisa bicara. Ternyata Allah bukan sekedar hanya bicara,
Gimana? Maka kata Allah, perbanyak zikir dan perbanyak mengucapkan lafaz ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ketika diberikan telinga bisa mendengar, bukan berarti mendengar lagu-lagu yang gak jelas. Allah, dan semuanya nanti akan ditanyakan. Orang yang tadi ahli maksiat, orang yang sudah membunuh dengan kejamnya, orang yang biasa merampok, ketika mendengar 3 nasihat dari Ibrahim bin Adam ini, semuanya ya dia tunduk lesu dan berpikir, bahkan matanya berkaca-kaca ingin mengenang air mata dan menangis orang ini. Ya, inilah yang diberikan ya nasihat oleh Ibrahim bin Adam kepada si ahli maksiat, ya. Dan ini juga tentunya nasihat buat kita semuanya. Kalau kita tidak memanfaatkan apa yang Allah berikan, maka bisa jadi semuanya akan terjadi pada diri kita. Nah, apa yang menjadi renungan dan pelajaran buat kita sesungguhnya? Ya, yang pertama yang menjadi pelajaran dan renungan buat kita adalah apa? Ingat, harta kekayaan, jabatan, semuanya adalah hanya amanah, ya, titipan Allah dan sifatnya sementara. Hanya kalau ada yang merasa bangga dengan kekayaan yang dimiliki, merasa bangga dengan kekayaan yang dia punya, ingat, disadarkan oleh Ibrahim bin Adam yang tadinya dia kaya raya, dia lepas semua ta'ala. Ya, bukan malah sombong, bukan karena merasa oh saya kan pejabat, oh saya kan orang kaya, sombong, bukan. Ya, kenapa? Ketika sudah selesai masanya, Allah pasti akan hentikan semuanya dan semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk rezeki yang ada pada diri kita, itu Allah yang mengatur, ya, Allah yang mengatur rezeki kita. Jadi apa? Artinya apa? Tidak termengoyok. Yang penting kita hanya diberikan kesempatan untuk ikhtiar yang maksimal, ya, bekerja yang maksimal, berusaha yang maksimal. Itulah kewajiban kita. Ya, kenapa? Rezeki, umur, ya, semuanya apa? Akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Umur kita akan meninggal dunia. Selesai kan? Nggak mungkin kita panjang-panjang sini. Sepanjang-panjangnya manusia Pak, ya, itu 80 tahun. Ya, itu pun sudah loyo kan. Udah kakek-kakek, belum bisa ngapain lagi udah. Ya, udah 80 tahun, ya, udah. Tidak punya kemampuan lagi. Ya. Nah, yang terakhir, ingat, kita pasti pernah berbuat salah. Kita pasti pernah berbuat yang tidak benar. Ya. Artinya taubatan nasuha. Ketika kita lihat, jika kita ada pernah perbuatan yang tidak disenangi Allah, maka apa? Segeralah bertaubat kepada Allah dan Allah lepaskan kita. Ya, dalam surah Al-Furqan disebutkan tuh ayat 3. Ya, yubaddilullahu sayyi'atim hasanat wa kana Allahu ghafur. Kejelekan-kejelekan, kemaksiatan kalau kita bertaubat loh ya. Ya. Yubadillah, Allah akan mengganti dengan al-hasanat, dengan kebaikan-kebaikan. Kenapa? Karena Allahu ghafurur rahim, karena Allah mengampuni, Allah Maha Pengampun, dan Allah Maha Pengasih dan penyayang kepada hamba-hambanya yang mau menyadari akan kemaksiatan dan kesalahan yang pernah diperbuatnya. Mudah-mudahan ya pelajaran yang singkat ini dari Ibrahim bin Adam bermanfaat buat kita. Ya, banyak hal yang perlu kita ambil dari kisah Ibrahim bin Adam ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Apa ada hal yang kurang? Ya, insya Allah semuanya menjadi ibrah dan pelajaran buat kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.